Bayangin pahitnya naksir orang, ngejar orang itu, akhirnya dianya jadian sama teman baik kita. Pahit kan? Itu yang terjadi waktu pasar tertarik sama solusi yang kamu tawarkan, cari solusi tentang kamu dan solusimu, malah ketemu orang lain dengan solusi serupa yang lebih mereka sukai dibanding kamu. Ini masih lanjutan pembahasan AIDA, khususnya di bagian interest, ketertarikan. Kalau udah diperhatikan pasar, bikin pasar cukup tertarik untuk mencari informasi tentang kita, gimana sih caranya bikin mereka suka sama solusi kita dan akhirnya memilih kita dibandingkan orang-orang lainnya? Tonton dulu seri-seri sebelumnya ya tentang AIDA. Link ada di bio. Ada 5 keselarasan alias kecocokan yang harus kita tunjukkan dalam segala informasi yang kita sajikan pada pasar. Yang pertama adalah akurasi masalah dan keinginan pasar. Masalah yang dihadapi pasar dan apa yang didambakan pasar itu sejalan dan benar adanya. Buktikan dan tunjukkan bahwa yang kamu tawarkan itu menjawab kebutuhan dan keinginan pasar yang nyata, bukan sekedar keranganmu saja. Kadang pasar tuh nggak menyadari apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan dan keinginannya. Misalnya ya, masalah berat badan. Sebenarnya kenapa sih orang pengen turun berat badannya? Masalahnya bukan kiloannya kan? Masalahnya itu masalah keindahan dan kesehatannya. Nah, kalau kamu ikut gontok-gontokan dengan orang lain memberikan cara menurunkan berat badan yang paling cepat, tapi metodenya itu bikin sakit dan body jadi peot, kan nggak berguna kan? Ini sebabnya penting banget untuk kamu komunikasikan. Sebenarnya yang dicari pasar tuh apa sih? Jangan hanya lihat kulit permasalahannya aja, tapi coba pahami keinginan dan permasalahan pasar lebih baik lagi. Cara ini bisa membantu kamu menciptakan papan persaingan yang baru yang nggak banyak diisi pesaing lainnya. Nah, setelah menjabarkan keinginan dan kebutuhan pasar secara baik, kita bisa mulai bergerak ke poin yang kedua, yaitu membuktikan solusi dan masalah pasar. Kalau sudah bikin pasar lihat kebutuhan dan keinginan dia itu bukan nurunin angka berat badannya, tapi benernya pengen cakep dan sehat, sekarang saatnya kamu kasih info. Kenapa sih solusi yang kamu kasih itu cocok buat mereka? Misalnya, kamu ngomong, nggak bisa tahu nggak kamu itu kalau cuma dia doang. Nggak bisa juga kalau kamu cuma olahraga doang. Dia tanpa olahraga bisa bikin kamu turun berat badan. Bisa juga bikin kamu lebih sehat. Masalahnya nggak bisa dong bikin body kamu itu lebih atletis dan fit kayak bintang film action. Info yang kamu tunjukkan bisa dengan perbandingan diet saja dengan diet dengan olahraga. Dalam bentuk foto atau artikel yang disertai gambar-gambar. Bisa juga 30 days challenge untuk membuktikan kalau solusimu ini efektif. Tujuanmu adalah membuktikan sebisamu kalau solusimu ini yang paling pas dengan kebutuhan dan keinginan pasarmu. Nah, catatan penting, kasih satu hal dalam solusi ini yang cuma kamu yang punya. Misalnya ya, kamu ngomongin bahwa program menyehatkan badan itu banyak yang gagal karena makanannya nggak enak dan nggak pas dengan program olahraganya. Nah, kamu bisa omongin kalau yang penting itu program yang sudah dipaskan antara porsi dan jenis makanan dengan porsi dan jenis olahraganya. Ini produk yang kamu punya. Ini membawa kita ke poin yang ketiga, yaitu membuktikan produk dan solusi. Kembali lagi ke contoh kita, ini saatnya kita menunjukkan bahwa produk kita itu menyediakan solusi yang tadi kita omongin dengan baik. Nah, di fase ini kamu punya kesempatan untuk evaluasi. Produkmu ini sudah nggak ya pas dengan solusi yang tadinya kamu bela itu? Nah, di sini kamu tunjukkan bahwa benar produk yang kamu tawarin ini berhasil membuat orang sehat tanpa harus menyiksa diri dengan makanan yang ampun nggak enaknya. Bisa dengan testimoni, bisa juga dengan makanan, foto-foto makanan yang menggiurkan, bisa dengan foto perjalanan orang yang mengikuti program olahraga dan makanan yang kamu jual. Intinya, kamu tunjukkan bahwa solusimu ini bukan tipu-tipu, produkmu bukan abal-abal, dan kamunya nggak bikin malu. Ini poin yang keempat, yaitu keselarasan antara produk dan vendor. Di sini kamu kasih alasan dong, kenapa sih kamu tuh orang yang pas dan dapat diandalkan, yang terbukti handal, dan yang sudah banyak yang mengandalkan. Ini kaitannya dengan produk dan solusi yang kamu tawarkan. Misalnya, kamu tunjukin dong kalau kamu ini koki dan seorang fanatik hidup sehat. Tunjukin foto atau video kamu lagi masak, lagi belajar, lagi olahraga. Tunjukin buku yang kamu baca, ijazahmu, tempat kamu pernah bekerja, orang yang pernah kamu layani. Coba bisa nggak kamu dapatin referensi dari orang yang ngetop? Atau bisa nggak kamu on air bareng influencer di bidang hidup sehat? Tunjukkan apapun yang bisa kamu tunjukkan, yang bisa bikin kamu nampak sebagai orang yang paling cocok untuk menjual produk dan solusimu tadi. Kan nggak mungkin kan, kalau kamu jualan gaya hidup sehat, lalu kamunya sendiri tuh makannya ngawur nggak dijaga. Feed IG-mu isinya kamu lagi makan keripik sambil nonton TV tiap hari kan? Bukankah lebih cocok kalau kelihatan di feed IG-mu itu kamu olahraga tiap hari dan makan yang sehat tiap hari?
Nah, hal yang terakhir ini kaitannya bukan dengan logika, tapi lebih dengan ikatan emosional. Ini poin yang terakhir, yaitu keselarasan antara vendor dan klien. Bangun ikatan emosional antara kamu dan klienmu. Bikin mereka melihat bahwa kamu bisa merasakan dan mengerti perjuangan mereka. Tunjukkan kesamaan-kesamaan yang kamu punya dengan pasarmu sehingga pasar bisa melihat bahwa solusi dan produkmu itu kamu buat atas dasar pengertian yang mendalam atas kebutuhan dan keinginan mereka. Gunakan cerita pribadi, foto, gambar, tulisan yang bisa menunjukkan keterbukaanmu secara emosional. Bikin pasar merasa menjadi teman baikmu saat mereka bisa mendengar tantangan dan kesulitan yang kamu hadapi. Misalnya, kamu bisa cerita perjalanan hidup sehatmu. Kamu pernah divonis dengan satu penyakit. Ceritakan apa yang kamu pikirkan dan rasakan. Bagaimana sih titik balikmu dalam membangun pola hidup sehatmu ini? Pasar cenderung memilih orang yang dapat mereka percayai, dan ini dapat dibangun melalui pendekatan personal dengan pasarmu. Tunjukkan kamu orang yang tepat untuk mereka, orang yang paling menyenangkan dan yang paling paham dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Pertanyaannya sekarang, kamu taruh di mana info-info tadi itu? Pastikan infomu itu tersebar di mana-mana dan bukan hanya dari mulutmu saja. Ibaratnya kalau kamu naksir orang, lalu kamu tahu orang itu beres apa enggak, kamu mau tahu itu. Kamu bakalan pengen nanya ke orang sebanyak mungkin kan? Semakin banyak orang yang bilang orang itu beres, semakin mantap kan pilihanmu. Jadi gunakan sosmed, kolaborasi dengan influencer, testimoni pelanggan di sosmed mereka. Upayakan liputan dari media dan review dari sumber yang punya kredibilitas baik. Kalau kamu lakukan semuanya itu, pasar akan suka sama kamu dan kamu bakalan jadi idola mereka. Jadi sampai situ bahasan kita untuk interest. Selanjutnya kita akan bahas lagi bagian desire dari AIDA. Nyalakan notif dan tonton bagian lainnya supaya kamu nggak ketinggalan. Selamat merajut.